Dan termasuk juga kalau ulama yang dulu ya ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi misalnya rahimahullah membolehkan. Jadi membolehkan walaupun dalam satu kali safar itu umroh lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali itu boleh, tidak ada masalah. Mereka berdalilkan dengan keumuman hadis tadi, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang lain itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Berarti ini kan anjuran untuk mengiringi umroh setelah umroh, dan tidak disebutkan apakah itu beberapa kali safar ataupun 1 kali safar, itu silakan. Kemudian mereka juga berdalilkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah kan ketika haji wada dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan haid sehingga beliau tidak bisa melakukan tawaf kan. Padahal kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin ketika itu untuk melakukan haji tamattu. Jadi umroh dulu selesai tahallul, baru kemudian nanti tanggal 8 Dzulhijjah mulai ihram lagi untuk haji. Qadarullah Aisyah radhiyallahu anha haid, sehingga beliau nggak bisa tawaf, nggak bisa menyelesaikan umroh. Oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk, ya sudah kalau begitu kamu jangan tahallul, nanti kamu jadikan itu hajinya kiron, yaitu haji kiron itu haji dan umroh sekaligus, jadi satu. Kalau tamattu kan umroh dulu selesai baru haji, ini enggak, ini kiron, haji dan umroh sekaligus jadi satu, sehingga enggak ada tahallul kecuali nanti di akhir. Ya, dan yang namanya sa'i, tawaf dan sa'inya cuma sekali aja. Jadi sekali tapi untuk umroh dan haji sekaligus. Jika yang lain pada tahallul, Aisyah radhiyallahu anha enggak tahallul. Kemudian dia sedih. Kenapa? Karena orang-orang pada umroh, ya, yaitu melakukan tawaf dan sa'i sendiri-sendiri, dalam artian untuk umroh sendiri, haji sendiri, tapi beliau kok cuma sekali tapi untuk 2. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bilang, sesungguhnya tawafmu sa'imu itu sudah cukup untuk 2-duanya. Tapi beliau sedih. Akhirnya karena Aisyah sedih kan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menyenangkan hati Aisyah, diperintahkanlah Abdurrahman bin Abu Bakar saudaranya untuk menemani Aisyah untuk umroh lagi setelah haji selesai, ya, dimana diperintahkan untuk nganterin Aisyah ke Tanim, ya, Tanim. Kemudian dari Tanim dianterin untuk umroh lagi misalnya. Dari situ sebagian ulama mengatakan itu kan dalil bahwasanya boleh setelah umroh selesai umroh lagi walaupun dalam 1 kali safar. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, itu kan hanya khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha. Jadi permasalahannya adalah menyikapi riwayat Aisyah radhiyallahu anha ini, apakah ini khusus bagi beliau saja ataupun tidak. Kalau saya pribadi sih biasanya ngambil jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Ya karena ibadah umroh dari Indonesia itu bukan murah, susah, mahal. Maka kalau ada jemaah umroh yang mau umroh lagi ya silakan, tidak ada masalah. Tapi nggak juga perlu sampai berlebihan, ada yang sampai 4 kali, 5 kali, kuat banget itu. 1 kali aja udah capek, apalagi ini sampai 4 kali. Saya dengar cerita ada yang sebut saya 4 kali umroh, 5 kali umroh, masya Allah, kuat banget. Kuat itu. Tapi ya sebaiknya jangan terlalu berlebihan lah. Boleh lah misalnya kalau yang pertama untuk dirinya, yang kedua untuk misalnya orang tuanya meninggal misalnya kan, atau siapa bandal, udah cukup 2 kali aja lah, nggak usah berlebihan, ya kan. Ada juga sampai, ya walaupun ada ulama yang membolehkan, ya tapi karena ada ulama yang melarang, kalau lebih baiknya cari jalan tengah, ya, jalan tengah. Ya pertimbangannya tadi karena umroh dari Indonesia itu bukan hal yang murah, mudah, sehingga ya nggak apa-apa lah kalau mau umroh lagi, tapi cukuplah 2 kali ya, jangan sampai 4, 5 kali, 6 kali, 10 kali. Kenapa? Karena waktu itu bisa kita gunakan untuk tawaf akan lebih bagus. Allahu a'lam bishawab. Dan mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya. Mungkin kita jawab. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, dari pembahasan tadi silakan berjamaah ya.
Ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait pembahasan umroh? Kalau membadalkan itu kita hanya sekedar kasih uang atau apa ada syarat-syarat lain yang membadalkan yang orang sudah meninggal? Aslinya membadalkan itu kita melakukan sendiri. Jadi bukan ngasih uang. Aslinya misalnya seseorang ingin membadalkan untuk orang tuanya umroh. Aslinya dia berangkat dari tanah air memang dengan niat dia umroh itu untuk orang tuanya yang meninggal. Nanti ketika di mikot, di rali atau di jalan lam, ya, ketika dia mau bertalbiyah itu labbaik Allahumma umrotan an siapa? Jadi ya Allah penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh untuk siapa? Misalnya disebutin namanya. Aslinya begitu. Jadi dari tanah air gitu. Tapi syaratnya kita yang badalin ini harus sudah umroh sebelumnya. Kalau belum nggak boleh, ya. Tapi boleh nggak misalnya nih kita badalin umroh, kita kasih duit ke orang, dah kamu umrohin. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tapi kan sebaiknya lebih bagusnya keluarganya sendiri atau anaknya sendiri. Tapi kalau orang lain boleh nggak boleh, nggak ada masalah. Nah, biasanya mereka yang mutawif yang ada di Saudi itu nawarin tuh, siapa yang mau badalin umroh misalnya sekian 600 real ya kadang gitu kan 2.400.000 mungkin ya. Nanti kita kasih duit, nanti dia yang akan melaksanakan umroh. Tapi ada kemungkinan dia ini umrohnya yang kedua, ada kemungkinan yang pertama. Kalau yang pertama nggak apa-apa. Jadi mutawif ini kalau dia membadalkan umroh sama orang tadi itu untuk yang pertama nggak apa-apa. Maksudnya gini, ketika dia kan mutawif itu kan dia dalam perjalanan ke situ ngawal jamaah itu kan dia juga umroh kan. Ketika dia langsung labbaik Allahumma umrotan an fulan nggak apa-apa. Tapi takutnya gini, dia sudah umroh ngawal jamaah, umroh lagi badalin orang, selesai badalin lagi. Wah, dia ngumpulin duit banyak. Ada juga yang mohon maaf mungkin gak jujur, dia umroh sekali badalinnya banyak orang langsung. Kolektif. Wah, nggak boleh kan, nggak boleh. Artinya sekali umroh yang untuk satu orang, kalau untuk dia atau untuk orang yang badal. Tapi ada yang jahat lagi, nah namanya juga oknum. Dia nggak umroh tapi bilangnya, dah saya badalin ini, saya bikin sertifikat. Ada yang begitu, nakal, ada namanya juga oknum. Di sana juga ada orang yang jahat, ya kan. Jadi nyari duit aja itu. Tapi kalau yang berangkat dari sini kan udah jelas akadnya kan. Nih saya kasih kamu duit, kamu badalin orang tua saya, atau dia sendiri yang berangkat membadalkan untuk orang tuanya, itu lebih bagus jelas. Allah Akbar. Baik, silakan Pak Bekti. Bertanya yang tadi Aisyah itu umroh belakangan yang di kawal oleh saudaranya itu, berarti dia umrohnya 2 kali. 4 itu ya, tetap keluar mikot, niat, umroh, sholat, sa'i juga ya. Iya, saya. Seperti itu juga ya. Makanya beliau itu sedih gara-gara apa? Kok pas haji Kan nggak bisanya cuma tawafnya aja dia. Nah, kalau tawaf nggak bisa, saya nggak bisa. Oh gitu, berarti Karena saya itu harus pulang ya. tawaf. Jadi gitu. Jadi beliau sedih. Orang pada tawaf 2 kali, sa'i 2 kali. Kok saya kok cuma sekali? Padahal kata Nabi sekali itu sudah meliputi mewakili umroh dan haji, karena niatnya kiron itu digabung satu. Gitu. Berarti kalau kita sudah umroh di situ, kita mau membadalkan misalnya orang tua itu, kita bisa melakukan seperti Aisyah juga ya. Kalau ngambil pendapat ulama yang membolehkan, Imam Nawawi membolehkan. Niat. Kita keluar dulu ke Tan'im. Ada 2 pilihan Pak biasanya, Tan'im atau Jirona. Kalau Jirona agak jauh, paling dekat Tan'im itu 20 menitan lah. Mobil naik taksi paling berapa real ke Tan'im. Mandi aja dulu dari hotel, nanti dulu ya kan yang mau membadalin. Pulang seperti awal lagi. Sama. Terus pakai pakaian ihram, terus kemudian ke Tan'im naik taksi ya. Sampai di sana sholat mungkin di masjid Tan'im ya kan. Kemudian keluar dari masjid naik taksi lagi, baru berangkat ke Masjidil Haram
ya dari keluar dari Masjid Tatim itu udah mulai labbaik Allahumma umratan an fulan, siapa yang mau dibadali. Terus talbiyah labbaik Allahumma labbaik terus sampai masuk ke Masjidil Haram, sampai mau tawaf. Itu tawaf lagi, terus sa'i lagi, halul lagi, gitu lagi. Cuma capek itu. Kalau tawaf berkali-kali boleh ya? Boleh. Setelah umroh Tawaf sunnah. tanpa dibatasi jumlah. Ya, tapi kalau kita tawaf berkali-kali, tawaf itu nggak usah pakai pakaian ihram. Cuman resikonya kalau sekarang ini kalau nggak pakai pakaian ihram itu nggak boleh di bawah, di atas. Contohnya jauh banget, bisa sejam lebih itu lama. Enggak boleh. Yang boleh masuk itu yang pakai pakaian ihram. Tapi kalau kita pakai pakaian ihram padahal kita nggak umroh, berarti bohong. Ya kan? Berarti kan kita bohong kan? Karena yang diizinin masuk ke bawah yang dekat dengan Ka'bah itu yang pakai pakaian ihram. Mulai kapan itu? Ya pandemi. Pandemi. Sejak dibuka kemarin. Kemarin ada teman baru pulang dari umroh. Saya tanya punya pengalaman apa yang menarik. Dia cerita berniat pada Allah ingin memegang Hajar Hajar Aswad. Dia pakai kaos oblong. Itu nyeruntul itu banyak askar, dia nggak di ini. Iya. Oh bisa malah. Iya, karena dia berdoa katanya kepada Allah. Bilangnya gitu Mas saya. Bilangnya Pak. Hah? Bilangnya kan. Iya. Bener nggak? Atau nggak tahu kan? Iya. Dia pakai kaos, makanya dia diomelin sama itu ya teman-teman. Kamu pakai kaos nggak sopan. Nggak diusir kamu. Nggak boleh masuk Pak. Makanya saya juga bingung. Itu pengalaman dia. Pas kebetulan dia lupa pakai ihram, bukan sengaja. Mimpi kali. Oh, Enggak tahu. Tapi sana itu ketat ya. Oh, ketat ya. Jadi saat pandemi kemarin juga itu yang boleh turun ke bawah itu hanya yang pakai pakaian ihram. Kalau ibu-ibu mah bebas, ya kan? Yang boleh turun itu hanya pakaian ihram. Dan yang pakai pakaian ihram itu berarti dia umroh lagi kan? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak umroh lagi cuma pakai pakaian ihram berarti bohong, kita nggak boleh. Kita niatnya pengen tawaf di dekat Ka'bah tapi kita bohong. Tapi kalau nggak pakai pakaian ihram nggak boleh masuk tuh. Harus di atas itu. Nggak tahu kalau nyelonong tapi biasanya cakep itu nggak mungkin itu kalau ini. Sana itu ketat banget. Orang sekarang aja mau masuk ke Raudhah Haja itu harus pakai permit. Jadi nggak bisa, tapi dengan begitu semuanya kebagian masuk ke Raudhah. Ya, kalau dulu kan besuk-besukan siapapun kapan. Sekarang setiap level daftarin jamaahnya untuk masuk ke Raudhah. Nanti sebelum masuk ke Raudhah dia baris dulu di data. Nanti sudah waktunya giliran masuk, dan semuanya dapat kebagian. Tapi ganda nggak berdesak-desakan karena hanya yang terdaftar, dan itu pun juga masuk Raudhahnya cuma sekali. Dia misalnya besok mau masuk lagi pakai tasri itu permit itu udah nggak berlaku lagi. Ada yang ketangkep gara-gara dia ngapus nama di situ diganti nama dia, ketahuan di edit sendiri, ketahuan ditangkap. Hanya sekali aja boleh Raudhah sekali aja. Saya kira hari besar sendiri kalau ada besoknya kita lagi. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Jadi satu jemaah itu jatahnya cuma sekali. Makanya nggak berdesak-desakan, cuma baris dulu. Jadi kalau nggak punya surat itu nggak boleh masuk. Nggak bisa, kan didata sama izinnya. Sekarang Ada baruannya Pak. keren banget. Ya, makanya ngantri dulu. Itu yang saya tahu loh. Ya, ngantri dulu. Jadi ngantri. Saya belum lakukan. Sempat pada pulang saya. Gitu. Jadi didata, dikasih ke askarnya. Ya, dan saya belum masuk. Ngantri dulu baru pergi masuk terus. Tapi bagusnya semua kebagian. Gak desak-desakan. Cuman untuk ibu-ibu itu pagi jatahnya. Nah, kalau bapak-bapak itu habis dulu jam 2 paling itu sampai jam 4 atau 5 jatahnya. Kalau bagus. Ustaz tadi ini tadi kan ada yang tren sekarang nih. Tren sekarang kan kalau mau umroh kan kadang niatnya umroh. Nah terus sebelum dia umroh deh jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke Turki, ke mana terus baru ke situ. Itu gimana? Iya, gimana itu dikhawatirkan kan? Ya namanya kita umur nggak tahu ya.
Ibarat kedua niat umroh begitu ke Turki, maaf aja meninggal. Iya. Nah itu gimana tuh? Iya, Sebaiknya Iya. dalam setiap hal itu kita mendahulukan yang pokok. Kalau memang niat awalnya umroh ya umroh dulu. Betul biasanya. Ya, jangan sampai ke Turki dulu atau ke Turki dulu baru umroh. Tapi ada travel yang memang ke Turki dulu baru umroh. Itu kurang tepat. Ya, sebaiknya umroh dulu. Nanti kalau udah ke Turki nanti umrohnya nggak khusyuk. Dia di sana akhwat-akhwat cantik-cantik di Turki ya. Waduh, umrohnya jadi nggak bener nanti. Bisanya nggak jadi umroh. Apalagi kalau nanti musibah atau kan tidak berharap. Jadi umroh dulu. Setelah itu silakan mau kemana. Tapi sebenarnya kalau jalan-jalan juga, mohon maaf ya ini pendapat saya ke Turki nggak terlalu penting juga sih. Kenapa? Habis umroh dosanya dihapuskan, ke Turki jalan-jalan ke pantai, nambah dosa lagi. Pulang-pulang bukannya dosanya bersih, nambah dosa karena ke pantai banyak orang yang nggak pakai baju di Turki kan gitu kan. Banyak ya mas. Bahaya. Kalau mau jalan-jalan ke Turki pun ya silakan jalan-jalan yang ada mungkinnya dengan sejarah mungkin biar tahu apa gitu kan. Ada juga yang mohon maaf jalan-jalan ke Turki mengunjungi ziarah kuburan wali apa, kemudian dia minta-minta ikut ritual, la ilaha illallah, malah syirik itu nanti. Jadi dia bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Itu. Jadi nggak ada masalah kalau namanya jalan-jalan kan. Travel nawarin jalan-jalan menarik jemaah kan, tapi harus diperhatikan itunya. Saya lagi Pak. Itu kan waktu apa ya? Nah, kalau minum air zam-zam kan berdiri. Nah, saya nggak tahu nih apakah berlaku untuk di saat setelah tawaf atau misalnya di Indonesia nih kita dikasih air zam-zam. Berdiri juga. Apakah berdiri juga ternyata? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Bahkan minum berdiri, minum air biasa itu juga ada sebagian